dan diberikan kelancaran dalam pembelajarannya. Bapak minta tolong coba ketua kelasnya dibimbing Bapak Ibu terlebih dahulu. Ayo Ren, coba. Untuk anak soleh, berdoa dimulai. Yaitu Bapak mau kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan surat pendek. Kira-kira surat pendek yang udah kalian hafal apa? Al-Ikhlas. Apa? Itu kan? Kita baca Al-Fatihah dulu baru kemudian dilanjut dengan Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas ya. Yuk, 1, 2, 3. Bismillah. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran dulu atau Bapak absen. Kira-kira ada nggak yang nggak masuk nih hari ini? Haji, kenapa Haji nggak masuk? Nggak tahu. Kirim surat nggak? Kirim surat. Cuma Haji aja nggak masuk nih. Oke, selanjutnya itu sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, Bapak akan tanya dulu nih materi sebelumnya atau materi minggu lalu, yaitu tentang apa ya? Ada yang tahu? Asmaul Husna. Tentang Asmaul Husna. Minggu lalu kita sudah belajar Asmaul Husna ya. Asmaul Husna. Apa yang kalian masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Asmaul Husna apa? Al-Mumin salah satunya. Artinya apa Al-Mumin? Maha mematikan. Terus ada lagi apa lagi? Al-Qayyum. Al-Qayyum. Al-Qayyum apa? Maha? Al-Muhyi. Ada juga Al-Muhyi Maha menghidupkan. Ya. Jadi paham ya? Minggu lalu kita sudah belajar Asmaul Husna. Kemudian pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi yaitu tentang zakat. Ya. Jadi tujuan pembelajaran coba kan ambilkan PPT-nya nih. Yaitu tujuan pembelajaran kita belajar zakat itu yang pertama
kalian bisa menjelaskan, kalian bisa tahu pengertian zakat fitrah itu apa. Nah, itu pembelajaran. Kemudian yang kedua ada menyebutkan waktu yang tepat untuk menunaikan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu ada waktu-waktunya. Ya, kemudian yang ketiga ada mengetahui jenis dan takaran zakat fitrah. Jadi tidak asal-asalan pembayaran zakat fitrah ini ada ketentuan dan takarannya. Nanti Bapak akan jelaskan. Kemudian yang keempat ada mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Ya, jadi di zakat ini ada yang memberi zakat, ada juga yang menerima zakat. Yaitu sedikit tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Oke, setelah ini Bapak akan menampilkan video. Sebelum Bapak lanjutkan materi, Bapak akan menampilkan video tentang zakat fitrah. Bapak mohon kalian simak video tersebut. Kemudian nanti kalian bisa ambil hikmah atau pelajaran yang di dalam video tersebut ya. Tolong jangan ada yang bisik. Perhatikan video nanti Bapak. Kenapa ya kita wajib membayar zakat fitrah? Teman-teman, kalian sedang ngomongin apa nih? Ibu, kita lagi ngomongin tentang zakat fitrah. Kata Bintang, kita wajib membayar zakat fitrah. Itu kan Rara, katanya dia mau pergi, kok malah lagi sahur. Aku samperin Perhatikan videonya. Rara, kamu ngapain di sini? Bintang, aku cuma lagi baca aja nih. Ya, kalian ngabuburit. Tadi katanya kamu mau nemenin mamamu belajar, kok malah di sini? Gak jadi, kata mama besok aja. Kan besok hari libur. Saya mau beli buat persiapan lebaran. Aku dari mana Bintang? Dari masjid. Tadi aku sama ibuku habis nganter zakat fitrah ke Oke, kayaknya kurang semangat ya kalian ya. Oke, kita tepuk anak soleh dulu ya. Tepuk anak soleh. Oke, ayo deh, bangun nih. Tepuk anak soleh dulu nih. Oke, 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Nakal, nakal, no. Tadi Bapak sudah menampilkan video itu tentang zakat fitrah. Ya, apa yang bisa kalian ambil? Pelajaran dari video tersebut apa? Kalian bisa tahu apa? Zakat fitrah bisa menggunakan, tidak hanya menggunakan bisa juga menggunakan uang sejumlah beras tersebut. Ya. Berapa kali tersebut? Apa itu zakat? Jadi zakat itu artinya bersih atau suci, tumbuh dan berkah. Kemudian zakat fitrah atau zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Kemudian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim di bulan Ramadan. Nah, jadi kalian sebagai umat muslim itu wajib yang namanya membayar zakat dan tentunya ada waktunya. Apa waktunya? Di bulan Ramadan. Nah, pasti kalian pernah nih kan? Atau melihat gitu di masjid itu sebelum kegiatan Idul Fitri itu pasti ada yang namanya pembagian beras zakat ya. Pernah lihat kan? Nah, itu salah satunya. Jadi beras zakat itu dikeluarkan di bulan Ramadan atau sebelum waktu sholat Idul Fitri.
syukur kita kepada Allah. Kita sebagai manusia itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih. Jadi untuk menciptakan rasa syukur kita, inilah salah satunya kita harus menunaikan zakat di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga itu ada untuk membantu orang yang kurang. Masih di sekitar kita atau di sekeliling masyarakat kita nanti ada orang yang tidak mampu. Salah satunya ini untuk membantu orang yang kurang mampu agar bisa menunaikan hidup itu dengan gembira. Ya, jadi kalau sampai di hidup itu kita tidak punya apa-apa, kita tidak kurang gembira, ya kan? Makanya ini salah satu harus dikerjakan. Salah satunya. Kemudian selanjutnya di dalam surat At-Taubah ayat 103 sudah dijelaskan juga. Bapak bacakan artinya aja ya. Yaitu ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Tuh. Jadi zakat itu gunanya untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Mereka siapa? Mereka yang membayar zakat. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi keterangan bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oke, selanjutnya setelah Bapak menjelaskan materi ini, untuk Bapak ingin tahu nih pemahaman kalian itu sudah sampai mana barusan materi tersebut. Kira-kira benar-benar paham atau tidak? Jadi Bapak akan berikan kertas, dikerjakan secara individu, ya, dikerjakan secara individu. Gimana Pak? Ya, nanti Bapak akan bagian kertasnya kalian kerjakan. Nanti setelah dikerjakan Bapak akan ambil lagi, kemudian Bapak nilai, ya. Bapak akan memberikan LKPD. Ini kalian kerjakan. Di sini kita. Di sini. Udah Pak. Ya, jangan coba dikerjakan secara sendiri coba, jadi biar tahu kemana kemana. Itu apa kena kan? Ya sudah boleh dimundur Pak. Yang sudah boleh dimundur. Coba lagi yang belum?
MMD udah dimakan. Istirahat dulu. Ini pakai digambar segala ya, luar biasa. Menarik, menarik. Nilai plus ini. Oke, barusan Bapak sudah kasih nilai dan alhamdulillah ya nilainya yang paling kecil itu 70. Artinya pemahaman kalian sudah bagus di materi pelajaran pada hari ini yaitu tentang zakat. Namun di dalam pengerjaan ini ada Bapak ngasih soal yaitu suruh menyebutkan 8 golongan. Ada saja tadi ada yang tidak lengkap, ada yang tulisnya 6, ada 6, ada tulisnya hanya 5. Jadi di rumah coba lebih dihafal lagi ya. 8 golongan tersebut apa aja ya? Apa aja tadi ya. Kemudian terima kasih untuk pertemuan hari ini. Gimana? Menyenangkan tidak? Coba yang apa namanya kurang semangat, besok-besok lebih semangat lagi belajarnya. Jangan ngantuk, bohong, enggak. Oke, selanjutnya Bapak akan menyimpulkan. Jadi pembelajaran hari ini yaitu tadi Bapak sudah menjelaskan apa itu zakat ya. Kemudian ada 8 golongan yang menerima zakat itu apa aja tadi Bapak sudah jelaskan. Kemudian hikmah zakat itu apa? Tadi Bapak sudah jelaskan juga ya. Kemudian waktunya juga pembayaran zakat itu apa? Itu tadi Bapak sudah tampilkan. Kemudian pembelajarannya lewat PPT tadi ya. Oke, paham pelajaran hari ini? Siap, paham? Oke, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Bapak cukupkan sampai di sini ya. Bapak mohon ke depannya supaya belajar lebih semangat lagi. Dan Bapak mohon untuk ketua kelas dipimpin doanya untuk kita mengakhiri pelajaran pada hari ini. Ayo, oke. Ya, kayak biasa.